Mantap. Rekan-rekan semuanya, pernah resah karena tidak berhutang, tapi kok malah ditagih hutang? Kok bisa? Ternyata begini ceritanya. Ada seseorang yang merasa bahwa ternyata nomor handphonenya atau nomor kontaknya dijadikan sebagai nomor kontak darurat ketika temannya atau saudaranya meminjam kepada penyedia aplikasi pinjaman, teman-teman semuanya. Jadi ketika ditanyakan ada nggak nomor kontak yang bisa dihubungi, nah ternyata nomor si orang ini dijadikan sebagai kontak darurat. Nah, yang dia keberatan adalah setelah nomor itu dijadikan sebagai kontak darurat dan yang meminjam ternyata gagal bayar atau kemudian mengalami keterlambatan, kok yang ditelepon dia dan dilanjutkan dengan penagihan kepada dirinya. Nah, sebenarnya bagaimana aturan hukum terkait dengan fenomena seperti ini? Rekan-rekan semuanya, mari kita baca salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, dalam ini tentu ada dua pihak ya. Yang pertama ada yang namanya pemberi dana, yang kedua ada yang namanya penerima dana. Dalam ini adalah orang yang mengajukan permohonan peminjaman dana tersebut. Nah, ketika kemudian pada formulirnya mungkin gitu ya, dimintakan ada yang namanya data tentang kontak darurat, teman-teman semuanya, maka ada beberapa hal yang bisa kita baca terkait dengan keberadaan kontak darurat itu. Saya bacakan satu persatu, semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Pada SEOJK ini, ada bagian 12 yang mengatakan konfirmasi penggunaan kontak darurat. Saya bacakan satu persatu, ada 4 poin yang menurut saya sangat penting, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah begini. Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana. Saya ulangi, penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana. Dilanjutkan ya, dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Jadi yang saya pahami dari penjelasan ini adalah prinsipnya pemberi dana atau penyedia dana ketika kesulitan untuk mengakses atau menjalin komunikasi, menghubungi yang namanya penerima dana, dia boleh menghubungi nomor kontak darurat hanya untuk menyatakan atau konfirmasi keberadaan dari penerima dana dan bukan kemudian melimpahkan kewajiban penerima dana itu atas pembayarannya kepada pemilik kontak darurat. Jangan sampai bilang begini, ini apakah Anda kenal dengan Bapak ini? Kenal begitu ya. Beliau sudah tidak bisa kami hubungi lagi dan beliau sudah punya kewajiban kepada kami sekian juta rupiah. Dan kami minta supaya saudara juga bisa membantu pembayarannya hari ini. Kan gak ada hubungannya. Ya. Dan itu tidak adil bagi saya, teman-teman semuanya. Siapa yang berhutang, kok siapa yang ditagih, teman semuanya. Yang kedua, penyelenggara harus melakukan konfirmasi. Jadi perusahaan penyedia dana itu harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat. Jadi jangan kemudian menerima data begitu saja, tapi harusnya dilakukan konfirmasi apakah penerima dana itu, terus semuanya, ketika dia memasukkan nomor kontak darurat itu, apakah si kontak darurat itu tahu, teman-teman semuanya. Dan dia lakukan konfirmasi, teman-teman semuanya, untuk apa? Memperoleh persetujuan nomornya digunakan sebagai kontak darurat. Yang ketiga, konfirmasi sebagaimana yang sebelumnya saya katakan ini, yang ayat 2 itu, dilakukan dengan menjelaskan. Jadi tidak hanya konfirmasi, tapi juga ada beberapa hal yang harus dijelaskan kepada pemilik nomor yang akhirnya menjadi kontak darurat tersebut. 1. Mengkonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana. Benar tidak? Yang kedua, mengkonfirmasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat. Apa hubungannya? Apakah saudara? Apakah
rekan kerja, apakah atasan dengan bawahan, ditanyakan teman-teman semuanya. Yang ketiga, menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat tersebut. Dijelaskan, Bapak, yang dimaksudkan dengan kontak darurat itu adalah begini, ya. Kemudian juga nanti maksudnya apa? Kemudian dari adanya kontak darurat tersebut. Dan yang keempat, ini juga penting sekali, menjelaskan resiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat tersebut. Pertama, saya ulangi tadi, konfirmasi datanya kepada pemilik data kontak darurat itu. Nah, ini Bapak telah diajukan oleh si penerima dana. Yang kedua, konfirmasi apa hubungan antara penerima dana atau yang mengajukan pinjaman dengan yang dijadikan sebagai kontak darurat. Apa hubungannya, teman-teman semuanya? Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kontak darurat tersebut, teman-teman semuanya. Dan jika memang dia bersedia, jelaskan resiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat. Dan saya pun tetap berpendapat, ini kalaupun seseorang itu menjadi seorang kontak darurat, bukanlah menjadi personal garansi, teman-teman semuanya. Bukan orang yang ikut menggaransi, tapi hanya sebatas kembali ke ayat 1, angka 1, yaitu dia tentunya pendapat saya akan menjadi nomor yang akan dihubungi untuk mengkonfirmasi atas keberadaan dari penerima dana. Dan bukan, ya saya ulangi, dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Nah, yang keempat, teman semuanya, penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat. Ini sebenarnya teman-teman semuanya, kita akan kembali lagi sebenarnya pada buku KUH Perdata, khususnya perikatan, teman-teman semuanya. Prinsipnya apa? Dalam pasal 1340 kan bilang bahwa pada prinsipnya perjanjian itu hanya melekat bagi para pihak yang membuatnya. Nah, kalau yang membuatnya adalah orang yang mengajukan peminjaman kepada sebuah aplikasi, aplikasinya memberikan dana, lalu terjadilah yang namanya hubungan hutang piutang, maka pendapat saya tentulah yang ditagih itu adalah orang yang berhutang, bukan orang yang menjadi kontak darurat. Nah, teman-teman semuanya, ini bahkan kalau kita baca ya, nanti saya akan bikin video panjangnya, bahkan sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika dilakukan yang namanya penagihan. Contohnya apa? Jam berapa bisa dilakukan? Ya, jam berapa bisa dilakukan, teman semuanya? Karena di sini dikatakan, teman semuanya, pada prinsipnya penagihan itu juga ada jangka waktunya atau waktunya, teman semuanya, yaitu mulai pada jam 8 pagi hingga jam 8 malam, ya, wilayah waktu alamat penerima dana. Ya, dan kedua dikatakan juga di sini, penagihan menggunakan sarana komunikasi itu tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Siapa yang nyaman? Bukan minjam kok dihubungi secara terus-menerus, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga ketika teman-teman merasa ini ada manfaat juga, tolong dibagikan biar kita punya pengetahuan hukum secara menyebar atau merata, teman-teman semuanya. Salam hormat dari saya, Irawan Harap di Kota Pekanbaru. Kita teruskan, kita maksimalkan literasi hukum di Indonesia. Mantap, mantap, mantap.